Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami masih boleh kuat, sehat oleh karena kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang masih boleh setia sampai hari ini akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kebaikan-Mu Tuhan, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar ya Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Engkau yang kami percaya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau hari-hari yang kami lalui, hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita beribadah kembali, diberi kesempatan oleh Tuhan memuji meninggikan nama Tuhan pagi hari ini dalam satu ibadah online kita. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dalam doa dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus mengurapi kami dengan urapan yang baru. Memberikan roh hikmat, wahyu, marifat, pengetahuan, akal budi, kepintaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau mengurapi kami semua yang menyampaikan dan yang mendengar. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, biarlah urapan Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Terima kasih, taruhkan firman dalam hati kami Tuhan, sehingga firman itu dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan kami terus boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya berdoa tuh keadaan kita pada hari-hari ini menjadi lebih baik, semakin baik, dan akan terus menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu sekalian. Baik dalam kesehatan kita, baik dalam pekerjaan usaha kita, baik dalam hubungan apapun, dalam suami istri, dengan anak-anak, dengan kerabat, dengan teman kerja, semuanya menjadi lebih baik lagi. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 73 ayat pertama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita siapkan firman Tuhan di Mazmur 73 ayat pertama. Bapak Ibu sudah dapat semuanya firman Tuhan? Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 73 ayat pertama, firman Tuhan berkata, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak sekalian, ayat pertama ini dari Mazmur 73 dikatakan Mazmur Asaf. Asaf Bapak sekalian menulis 12 Mazmur, yaitu Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83. Jadi 12 Mazmur ditulis oleh Asaf. Dan kita perlu belajar siapakah Asaf ini Bapak sekalian. Kalau kita belajar Asaf ini Bapak sekalian, kita buka di 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 32 Bapak sekalian. Sehingga kita boleh mengerti, boleh mengenal, boleh tahu siapakah orang yang disebut dengan Asaf ini, yang bernama Asaf ini. Mazmur 1 Tawarik 6 ayat 31, firman Tuhan berkata, inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Jadi ada orang-orang yang diangkat oleh Daud untuk memimpin bernyanyi ya di rumah Tuhan, di depan tabut perjanjian Bapak sekalian, di tempat tabut tersebut ditaruh Bapak sekalian. Ayat 32, di hadapan kemah suci, yaitu kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatan yang sesuai dengan peraturannya. Jadi diangkat oleh Daud beberapa penyanyi untuk menyanyikan nyanyian pujian-pujian di depan tabut Tuhan ya, di kemah suci tersebut, di kemah suci tersebut Bapak sekalian. Dan ayat 39 menjelaskan ayat 39 menjelaskan bahwa kemudian di sebelah kanannya berdirilah Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea. Jadi Bapak sekalian, dari ketiga ayat ini kita dapat ambil kesimpulan ya, Asaf ini adalah seorang penyanyi, penyembah Tuhan, pelayan Tuhan yang dipilih oleh Daud untuk melayani di kemah suci ya, melayani di kemah suci di depan tabut Bapak sekalian,
di depan tabut. Tugasnya adalah menyanyi, menaikkan pujian penyembahan. Jadi Asaf ini Bapak sekalian, mengapa dia bisa menulis 12 Mazmur, tercatat dalam kitab Mazmur, bukan orang sembarangan, bukan orang yang kaleng-kaleng Bapak sekalian, tetapi sungguh orang yang dekat, ya, sungguh orang yang dipilih menjadi pemuji penyembah Tuhan, pemuji penyembah Tuhan. Kalau sekarang mungkin jadi WL, mungkin diangkat menjadi singer, ya tugasnya adalah praise and worship Bapak sekalian, praise and worship. Dan salah satu Mazmur yang ditulis oleh Asaf adalah Mazmur 73 ini yang akan kita belajar pagi hari ini. Apa yang ditulis oleh Asaf di Mazmur 73 ini Bapak sekalian? Kalau tadi di ayat pertama ditulis bahwa dia memuji Tuhan, bahwasannya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Kemudian Bapak sekalian di ayat 2, ya, di ayat 2 Asaf mengakui, memberikan pengakuan, ya, memberikan pengakuan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, ya, apa yang terjadi di dalam pelayanan dia, ya Bapak sekalian, apa yang terjadi di dalam kehidupan rohani dia Bapak sekalian. Dan ini Bapak sekalian seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali juga mungkin ya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing Bapak sekalian. Kita baca di ayat 2, tetapi aku, ya, kata Asaf, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi ayat 2 Asaf memberi pengakuan sedikit lagi, ya, kakinya terpeleset, kakinya tergelincir, artinya mau jatuh Bapak sekalian. Artinya Asaf sedikit lagi mau jatuh Bapak sekalian. Ayat 3 berkata, sebab penyebabnya Bapak sekalian, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Asaf sedikit lagi akan jatuh, terpeleset, mungkin tergeletak Bapak sekalian. Karena apa? Karena Bapak sekalian Asaf cemburu Bapak sekalian. Cemburu kepada siapa? Kepada orang-orang yang dilihat dia. Orang-orang fasik yang dilihat dia, yang dilihatannya hidupnya mujur Bapak sekalian. Ya. Mujur, mungkin hidupnya berhasil, mungkin hidupnya dalam keadaan baik-baik, ya. Dan kita akan belajar apa yang menjadi kecemburuan Asaf, apa yang menjadi iri hati Asaf, dituliskan Bapak sekalian di Mazmur 73 ini. Mulai ayat 4 Bapak sekalian, ya. Nanti kita akan daftar apa yang menjadi iri hati Asaf, apa yang menjadi kecemburuan Asaf Bapak sekalian. Ya, yang pertama ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9, mereka membuka mulut mereka melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah.
Ayat 14 firman Tuhan berkata, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Cukup panjang Bapak sekalian, dari ayat 4 sampai ayat 14, kira-kira 11 ayat. Asap mencurahkan isi hatinya, rasa cemburunya, rasa iri hatinya melihat kehidupan orang-orang fasik. Apa yang menjadi kecemburuan Asap? Apa yang menjadi iri hati Asap? Saya rangkum Bapak sekalian. Yang pertama, orang fasik itu sehat, tidak sakit-sakitan. Ya. Yang kedua, tidak mengalami kesusahan. Ya. Tidak mengalami kesusahan. Yang ketiga, orang fasik itu sombong, ya, tinggi hati, sombong, ya. Yang keempat, mereka tidak takut akan Tuhan. Walaupun mereka tidak beribadah, tapi kehidupan mereka baik-baik saja, ya. Sehingga Asap berkata, percuma, ya, percuma kalau dia selama ini menjaga hatinya bersih, kelakuannya bersih, Bapak sekalian. Dia tetap kena tulah, ya. Dia tetap kena hukuman. Tapi orang-orang fasik tersebut yang tidak beribadah, hidupnya baik-baik saja. Yang kelima, orang fasik hidupnya kaya, berkelimpahan, bersenang-senang selalu, Bapak sekalian. Sehingga inilah, dari rangkuman kelima hal inilah yang membuat hati Asap cemburu, hati Asap iri hati, Bapak sekalian. Ya. Yang terjadi dalam kehidupan Asap ini, Bapak sekalian, bukankah seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita? Orang-orang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, orang yang rajin berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Wah, Bapak sekalian, ya. Tetapi Bapak sekalian, seringkali kita melihat kehidupan orang fasik, kehidupan orang-orang yang di luar sana lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang beribadah pada Tuhan. Saya seringkali dapat pertanyaan seperti itu. Mengapa, Pak? Mengapa? Ya, kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan saya. Dan saya kadang-kadang juga tidak bisa menjawabnya. Kenapa seperti itu, Bapak sekalian? Ya, ya. Pertanyaan itu mungkin juga ada dalam kehidupan kita, ya. Ada dalam kehidupan sebagian dari anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Kecemburuan, iri hati yang Asap rasakan juga mungkin dirasakan oleh kita, Bapak sekalian. Ya. Dirasakan oleh sebagian anak Tuhan, mungkin pelayan Tuhan yang suka memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, yang suka rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tapi hatinya ada kecemburuan, hatinya ada iri hati karena melihat keadaan sekeliling kita. Ya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, ataupun yang mengaku Kristen tapi tidak beribadah, hanya di KTP-nya saja, ataupun orang-orang dekat di sekeliling kita yang belum percaya pada Tuhan, ataupun kalau sudah percaya lebih rajin kita beribadahnya, tapi kehidupan mereka lebih di atas kita, kalian. Ya. Apalagi Bapak sekalian, di dunia yang terbuka pada saat ini, di mana sosmed kita bisa dilihat oleh siapapun, Bapak sekalian, postingan-postingan bagaimana Bapak sekalian, teman kita, saudara kita memposting hari ini makan yang sesuatu yang mewah, Bapak sekalian, ya. Pagi mewah, siang mewah, malam mewah, merayakan ulang tahun 1 kali tidak cukup, 2 kali, 3 kali, Bapak sekalian, ya. Pergi berrekreasi, Bapak sekalian, walaupun saat ini tidak bisa keluar negeri mungkin, ya, tapi di Indonesia mereka
selalu posting, wah pergi di tempat ini, pergi tempat itu, pergi sini, pergi ke sana, yang seringkali Bapak sekalian yang membuka atau melihatnya, Bapak sekalian, kita yang melihatnya juga timbul mungkin kecemburuan atau iri hati, Bapak sekalian. Wow, enak banget ya, Bapak sekalian. Di zaman serba terbuka ini, Bapak sekalian, semua serba diposting, Bapak sekalian, ya. Bangun tidur, Bapak sekalian, kita sudah posting, ya. Sarapan, sekalian, sarapan. Setelah itu mungkin pergi ke kantor atau pergi kemana, wah, jalanan macet atau apapun yang kita temui, semua serba diposting, Bapak sekalian. Ya. Sebab itu hati-hati, mari jaga hati kita. Kita bisa boleh melihat apapun di sosial media. Siapapun bisa kita lihat, tapi mari kita jaga hati kita bahwasanya supaya tidak mempengaruhi hati kita, tidak timbul rasa cemburu atau tidak timbul iri hati dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, sesungguhnya firman Tuhan Bapak sekalian katakan, dari kecemburuan atau iri hati ini Bapak sekalian, ada akibat yang ditimbulkan, Bapak. Akibat dari cemburu atau iri hati ini Bapak sekalian, yang pertama adalah, yang paling dekat adalah kesakitan menimpa kita. Kalau kita tidak bisa melepaskan kecemburuan, kita tidak bisa melepaskan iri hati Bapak sekalian, akibatnya Bapak sekalian kesehatan kita bisa terganggu. Amsal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bayangkan Bapak sekalian, tulang kita bisa membusuk oleh karena iri hati atau cemburu yang kita simpan, Bapak sekalian. Yang kita simpan. Sebab itu Bapak sekalian, iri hati ini sangat berbahaya Bapak sekalian dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini selesai kita belajar firman Tuhan ini, kita lepaskan apa yang menjadi kecemburuan kita atau apapun yang menjadi iri hati kita, sehingga Bapak sekalian badan kita, tubuh kita menjadi sehat. Kalau tulang itu busuk, mungkin bahasa kedokterannya adalah osteoporosis atau kropos tulang Bapak sekalian. Bagaimana tulang yang keras Bapak sekalian bisa membusuk oleh karena ada iri hati atau cemburu dalam kehidupan kita. Itu berbahaya sekali. Sebab itu Bapak, saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya ingin sehat, tulang-tulangnya ingin sehat, ya. Tidak ada kropos tulang, osteoporosis dalam kehidupan kita, lutut-lututnya kuat Bapak sekalian, ya, semua tulang-tulangnya jadi sehat dan kuat. Lepaskan iri hati dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Lepaskan iri hati dalam kehidupan kita. Yang kedua, akibatnya kalau kita menyimpan iri hati, Bapak sekalian, adalah kita bisa kehilangan teman. Ya, bisa kita kehilangan sahabat-sahabat kita, Bapak sekalian. Bisa kehilangan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 2 firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak sekalian, kalau kita iri hati, ya, melihat orang lain, ya, orang lain mungkin lebih kaya, lebih berhasil, lebih pintar, lebih punya yang banyak, Bapak sekalian, ya. Kita iri hati, kemudian kita berusaha mencapai apa yang mereka telah capai. Ya. Mungkin kita dengan sikut kanan, sikut kiri untuk bisa naik jabatan, jilat kanan, jilat kiri. Ya, atas bawah kita jilat Bapak sekalian untuk mencapai sesuatu. Sehingga apa? Kita bisa bertengkar, bisa berkelahi dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang yang terdekat dengan kita, dengan saudara kita.
Sehingga kita bisa kehilangan dengan perkelahian tersebut, kita bisa kehilangan teman kita bisa kehilangan sahabat kita, bisa kehilangan mereka semuanya. Karena apa? Adanya iri hati dalam kehidupan kita. Kita ingin mencapai seperti mereka dengan menghalalkan segala cara. Walaupun menyingkirkan teman kita, orang terdekat dengan kita, saudara kita. Apapun kita lakukan. Berbahaya sekali Bapak sekalian. Berbahaya sekali. Yang ketiga Bapak sekalian, kalau kita mempunyai iri hati dalam kehidupan kita, rasa cemburu dalam kehidupan kita, ya, apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia, tidak mendapat apapun, ya. Menjadi sia-sia atau tidak mendapatkan apapun. Firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau dari Alkitab terjemahan baru ini, Bapak sekalian, kurang jelas. Tetapi saya buka dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya cukup jelas. Pengkhotbah 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras. Firman Tuhan katakan, hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semuanya itu sia-sia belaka seperti usaha mengejar angin. Ya Bapak sekalian, tadi saya katakan ketika kita melihat orang lain yang lebih di atas kita, lebih berhasil di atas kita, lebih mempunyai yang banyak di atas kita, lebih kaya di atas kita, lebih tinggi di atas kita, Bapak sekalian, kita bekerja lebih keras supaya bisa mengejar ketinggalan kita. Ya. Usaha yang kita lakukan begitu keras itu karena iri hati tersebut, karena cemburu tersebut, Bapak sekalian, itu dikatakan sia-sia belaka. Karena apa? Karena dasarnya adalah iri hati atau cemburu, Bapak sekalian. Dan usaha tersebut akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuan kita, karena dasarnya adalah kecemburuan. Karena dasarnya adalah iri hati, Bapak sekalian. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau dasarnya iri hati dan kecemburuan, kerja keras apapun, Bapak sekalian, tujuan kita tidak akan pernah tercapai. Waduh, Bapak sekalian, mengerikan iri hati. Yang keempat yang lebih ngeri lagi, Bapak sekalian, akibat daripada iri hati adalah kita hidup di dalam dosa. Ya. Akibat daripada iri hati, kita hidup di dalam dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan berkatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang ayat 20 berkata, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Jadi iri hati adalah termasuk daripada perbuatan daging. Ya. Iri hati termasuk daripada perbuatan daging. Ayat 21 berkata, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri sekali, Bapak sekalian. Iri hati adalah termasuk perbuatan daging, dan Paulus berkatakan memperingatkan jemaat Galatia ini, ya, bahwa barang siapa melakukan tersebut, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mempunyai iri hati, kalau kita mempunyai rasa cemburu, kita tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, atau kita hidup di luar dari kerajaan Allah, kita hidup di dalam dosa, Bapak sekalian. Wah, ngeri sekali, Bapak sekalian, ya. Sebab itu mari, Bapak sekalian, pagi hari ini, kalau ada rasa
iri hati, rasa cemburu dalam kehidupan kita terhadap kehidupan orang lain, ya, kehidupan di sekitar kita yang mungkin lebih dari kita, lepaskan itu, supaya kita tetap hidup di dalam kerajaan surga. Yakobus 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perbuatan jahat itu termasuk dosa, Bapak sekalian, ya. Dan ada kekacauan, kan ya. Mari Bapak sekalian, Asap pernah mencurahkan isi hatinya bahwa dia cemburu, bahwa dia iri hati melihat kehidupan orang-orang fasik yang jauh lebih sehat, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami kesusahan, bisa menyombongkan diri, bisa meninggikan dirinya, ya. Walaupun tidak beribadah, di mana ada Tuhan yang mendengar, ya, menjadi orang fasik, menjadi kaya dan hidup yang bersenang-senang. Terhadap yang demikian, Asap pernah cemburu dan pernah iri hati. Bapak sekalian, saya berdoa kalau Asap pernah melakukan itu tidak terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melepaskan rasa cemburu tersebut, bisa melepaskan rasa iri hati tersebut, sehingga Bapak sekalian bisa terbebas dari akibat daripada iri hati atau cemburu tersebut. Tetapi hebatnya Bapak sekalian, Asap menyadari apa yang dilakukannya tidak baik, tidak benar, Bapak sekalian. Mazmur 73 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Bapak sekalian, sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan. Jadi artinya Bapak sekalian, ketika Asap melihat kehidupan orang fasik dan kemudian dia timbul cemburu, timbul iri hati, Bapak sekalian, ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, dia melihat akhir kehidupan daripada orang-orang fasik. Ya, akhir kehidupan orang-orang fasik. Sehingga rasa cemburunya, rasa iri hatinya lenyap, Bapak sekalian, hilang, Bapak sekalian. Mari Bapak sekalian, hilangkan rasa cemburu, hilangkan rasa iri hati. Kita dekat kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan, tapi ya, karena kita ingin mendapat bagian Tuhan sendiri yang terbaik dalam kehidupan kita. Berkat itu akan menyusul, berkat itu akan mengikuti. Kalau kita mengejar berkat yang dari Tuhan, kita mungkin tidak akan pernah mendapat berkat daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya percaya berkat tersebut akan mengikuti orang-orang terpercaya. Berkat tersebut akan mengikuti Bapak Ibu sekalian. Berkat itu akan berjalan menghampiri Bapak Ibu sekalian kalau kita dekat dengan Tuhan. Mari seperti Asap, kita lepaskan rasa cemburu kita lepaskan rasa iri hati kita dekat dengan Tuhan, kita kejar Tuhan, sehingga berkat daripada Tuhan tentu akan mengikuti kita. Kiranya Bapak sekalian, firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Walaupun kita melihat sekeliling kita mungkin berbeda, tapi percayalah, dekat dengan Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekalian pagi hari ini. Biarlah hidup kita terus dipelihara
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tutup mata kita renungan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau lebih daripada hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau lebih daripada hidup kami. Kami ingin dekat kepada Engkau. Walaupun kami melihat kehidupan kami. Oh Tuhan, di luar sana mungkin lebih dari kami. Lebih hebat dari kami. Lebih mempunyai banyak daripada kami. Lebih kaya daripada kami. Mungkin lebih sehat daripada kami. Oh mungkin mereka lebih tinggi, lebih menyombong dari kami Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya, oh kami lepaskan rasa cemburu kami, rasa iri hati kami letakkan di bawah kaki Kristus, kami lepaskan Tuhan. Satu hal yang kami minta, biarlah Kau bawa kami dekat dengan Engkau. Sudah cukup bagi kami ketika kami dekat masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami dekat daripada Engkau, Kau memelihara kami, Kau melindungi kami, Engkau menyertai kami, oh Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Mereka yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan Kau berkati mereka, Kau berkati kesehatan mereka, Kau menjaga dari serangan virus yang tidak berkenan daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan, sakit penyakit apapun dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Kau membukakan setiap jalan-jalan Tuhan. Terima kasih yang sekolah Kau berkati dalam sekolah. Yang kuliah dan Kau berkati dalam kuliah mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Kau buat berhasil ya Tuhan. Dan setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan turun tangan atas mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Saatnya kami berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapak surgawi. Dalam cinta dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you.